Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 12, Kelompok 2 NDH 18. Pada video ini, saya akan melanjutkan mengenai agenda 2 materi nilai-nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama, yaitu komitmen mutu. Sebelum lebih lanjut mengenai komitmen mutu, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu pengertian komitmen dan mutu. Komitmen berasal dari bahasa Latin, yaitu comiter, yang bisa diartikan sebagai menggabungkan. Berdasarkan asal kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen adalah suatu sikap tanggung jawab dan setia dari seseorang terhadap sesuatu. Nah, dari hal tersebut, maka komitmen bisa diartikan sebagai sikap mau melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan. Komitmen mengandung 3 unsur penting, yaitu individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Secara mudah dan sederhana, komitmen adalah janji setia yang dilaksanakan oleh ASN. Kemudian mutu. Mutu menurut KBBI adalah baik buruk sesuatu benda, kadar, taraf, atau derajat. Dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah memilih barang dengan mutu yang baik. Orang-orang pada umumnya sudah tahu kendaraan, sepeda motor, HP dengan mereknya yang bermutu. Dengan demikian, mutu adalah nilai atau standar yang memiliki ciri atau sifat dan mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan individu atau kelompok dan menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Sama seperti komitmen, mutu juga mempunyai 3 unsur penting, yaitu standar, kelayakan, dan ciri-ciri atau sifat. Berdasarkan pada pengertian komitmen dan pengertian mutu yang telah dijelaskan tersebut, komitmen mutu adalah janji yang direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Ada 4 konsepsi dasar komitmen mutu, yaitu konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan. Yang pertama yaitu konsep efektivitas. Efektivitas menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Hal ini berarti bahwa efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target mutu, kuantitas ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu konsep efisiensi. Efisiensi menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang mengharuskan dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang luar alur. Selanjutnya yaitu konsep inovasi. Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Inovasi ini dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya pada perubahan barang atau jasa, proses produksi, perubahan cara kerja, layanan sistem manajemen, atau mindset orang-orang yang berada dalam organisasi. Pada intinya, konsep inovasi ini sebenarnya untuk membawa dampak positif kepada pengguna layanan dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, konsep dasar mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Berikut ini keterkaitan birokrasi apabila kita tidak menerapkan 4 konsep komitmen mutu tadi, misalnya kasus korupsi. Hal ini sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efisien, rutinitas pelayanan yang kurang baik, sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur. Hal ini sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Yang terakhir, sarana dan prasarana yang di bawah standar.
Hal ini sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintah. Selanjutnya, apa saja sih nilai-nilai dasar orientasi mutu? Yang pertama yaitu komitmen kepuasan customer. Yang kedua, layanan dengan sepenuh hati untuk menjaga atau memelihara supaya customer tetap setia. Yang ketiga yaitu produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat yaitu beradaptasi. Maksudnya beradaptasi dengan semua perubahan yang terjadi, baik itu berkaitan dengan pergeseran kebutuhan customer maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambil keputusan. Yang keenam, berkelanjutan. Maksudnya yaitu melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, ataupun benchmark. Nah, aktualisasi dari komitmen mutu ini dalam melaksanakan tugas akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menampilkan kreativitas dan inovasi. Tentu saja tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Nilai dasar ASN terakhir yaitu anti korupsi. Sebelum kita belajar tentang anti korupsi, mari kita mencari tahu apa sebenarnya korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dampak korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Dari bahasa Belanda inilah kata korupti diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup yang artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang. Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain secara menyimpang dan menguntungkan diri sendiri. Dalam kaitan dengan korupsi, kecurangan bisa mendorong perbuatan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena adanya 3 tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang pertama yaitu tekanan, seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi. Itu kesempatan. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. Kesempatan itu dimiliki karena pihak koruptor memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi departemen. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Perbuatan curang atau korupsi dikemas sedemikian rupa sehingga yang dilakukan seolah-olah bukan tindakan korupsi. Ditambah lagi, tidak adanya moral atau etika yang baik dari perilaku korupsi, menyebabkan perbuatan curang tersebut mempermudah orang melakukan korupsi. Korupsi memiliki pengaruh negatif bagi negara dan masyarakat. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh korupsi antara lain, akibat bagi negara. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Akibat bagi individu. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain sanksi moral, koruptor tersebut juga terkena sanksi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Berikutnya jenis-jenis korupsi.
Sebenarnya banyak jenis korupsi yang dapat teridentifikasi. Menurut salah satu ahli, Bapak Amin Rais membagi korupsi dalam 4 tipologi yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu korupsi ekstorsif. Korupsi ekstorsif merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Contohnya, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan izin usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang dijalankan. Yang kedua yaitu korupsi manipulatif, merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat memberikan uang kepada bupati, wali kota, atau gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan konglomerat tersebut. Yang ketiga yaitu korupsi nepotistik, merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan, atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Yang keempat yaitu korupsi subversif, berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Mari kita identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Integritas sebagai proses sosial yang ditunjukkan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui 3 proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu kesediaan, 2 identifikasi, 3 internalisasi. Tingkat permanensi penanaman atau perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Mari kita belajar mengenai 3 proses perubahan sosial. Yang pertama ada kesediaan. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi integritas. Terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas tersebut. Sebagai contoh, seorang pekerja menunjukkan perilaku berintegritas sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan atau atasannya. Yang terakhir yaitu internalisasi. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. ASN adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan sikap anti korupsi. Hal ini disebabkan posisi ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang dalam hal mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari ASN sendiri. Contoh implementasi nilai anti korupsi yaitu sebagai berikut. Menolak pemberian uang yang ditunjukkan untuk kepentingan pribadi, tidak datang terlambat, dan pulang mendahului waktu yang sudah ditentukan. Memiliki rasa kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu modal untuk tidak melakukan korupsi. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.